kita akan memanfaatkan, mungkin nggak terlalu banyak waktunya, tapi coba deh semaksimal mungkin. Ada satu pair yang mau saya bahas ini sebenarnya. Pairnya itu seperti biasa masih di XAUUSD, karena setahu saya masih banyak dari teman-teman yang punya posisi di XAU, terutama posisinya itu yang posisi buy. Tadi katanya ada beberapa teman-teman yang sempat japri juga, katanya ketinggalan posisi buy di level kurang lebih 17.88 ya kalau nggak salah. Sebelum saya lanjutkan, suara saya apakah sudah masuk jelas suara dan visualnya untuk grafiknya? Apakah sudah ada? Coba tolong di export dulu mungkin. Suara dan grafik saya apakah sudah masuk ke sana? Oke, makasih Pak Robert sama Pak Ali. Oke, ini baik semua kayaknya ya posisinya. Jadi saya coba untuk mapping aja dulu, bikin plan, karena tadi pun di workshop juga saya bahasnya di XAUUSD. Plannya sebenarnya cukup sederhana. Kalau untuk posisi buy-nya sebenarnya saya udah bisa dibilang itu terlalu cepat, tetapi ya nggak apa-apa karena memang overall secara keseluruhannya kalau dilihat potensi untuk naiknya masih cukup kuat juga. Dari mana saya bisa berspekulasi seperti itu? Karena simple. Ini kita mapping dulu ya. Ini harga terendah naik sampai sini. Nah, dia kan kembali turun ya. Cuman turunnya ini ternyata hanya sampai batasan kurang lebih ini 61,8 kalau kita ukur pakai Fibonacci ya. 764 ternyata. 764 yang artinya apa? Artinya di sini harga itu membentuk higher low atau low yang lebih tinggi. Artinya apa? Artinya indikasinya itu ya naik kalau seperti ini. Karena kalau ini satu titik lagi terbentuk, maka ini trennya udah jelas tren naik. Kalau kita punya posisi buy di sini lebih bagus. Cuman kalau buy-nya di sini bisa aja, tapi mungkin timingnya aja yang kurang tepat karena mungkin waktunya untuk emas ini dia koreksi dulu, ternyata nggak langsung break di resistennya. Ini kan resistennya ya, ternyata harga nggak langsung break di sini, turun dulu ke bawah. Mudah-mudahan nggak jadi double top, karena kalau jadi double top targetnya berarti di bawah sini. Untuk reboundnya pasti lumayan lama juga, tapi kalau saya lihat kabar baiknya adalah di sini kita bisa tarik trendline seperti biasa. Ini yang menjadi level supportnya. Kalaupun turun, mudah-mudahan dia hanya kuat sampai sini. Tetapi sih kalau saya berani ambil posisi buy karena di time frame H1 itu ada rejection tadi tuh. Kalau kita lihat di time frame H1 ini ada rejection beberapa kali ya. Artinya mengindikasikan bahwa di sini buyer masih tetap coba untuk masuk walaupun masih dominannya itu dominan seller 1, 2, 3 candle. Kita lihat di sini dominan seller dengan volume yang cukup besar-besar 1, 2, 3 ya. Ini kelihatan. Adapun buyer cuma sekedar mendorong aja atau nge-reject aja, belum benar-benar masuk dengan full powernya buyer seperti apa. Level kuncinya itu adalah 1789. Tahu dari mana? Kalau saya tadi pakainya Fibonacci ekspansi seperti biasa, kayak gini. Taruh sini, ini di low, ini di sini. Inilah yang menjadi key level atau level kuncinya. 1789.26. Bila mana level ini break, maka targetnya bisa lumayan tinggi ya. Minimal target pertamanya itu di sini. Target pertamanya itu minimal di 1801. Dan target akhirnya itu dia adalah di sini 161 Fibonacci ekspansi 1820. Di workshop pun sama persis seperti ini tadi mappingnya. Jadi sekarang itu ada dua kemungkinan, apakah dia langsung ke atas seperti ini atau dia akan koreksi dulu baru mantul seperti ini. Terlepas dari apakah dia transit dulu di sini atau langsung di break sini,
Kemungkinannya memang yang saya lihat itu di sini target akhirnya itu di 18.20. Mungkin aja di sini dia turun dulu ya, koreksi dulu misalkan ke bawah kurang lebih seperti ini. Ini mungkin baru mantul lagi ke atas. Jadi kalau polanya kita bikin seperti ini, maka trennya benar-benar sempurna, perfect banget. Jadi ini adalah area buyer kita. Jelek-jeleknya kalau key levelnya di break, jelek-jeleknya itu kecilnya dia bisa ke 18,1. Kalau misalkan ini nggak di break, berarti harga kemungkinan besar dia masih akan sideways di sini aja. Cuman yang saya lihat di sini ada satu data fundamental malam ini. Data fundamentalnya itu kalau kita lihat ada, saya share screen dulu ya. Ini untuk data fundamentalnya ya. Saya menulis dulu. Ini data fundamental malam ini. Jadi hanya ada satu data yang high impact, yaitu di dengan rilisnya itu adalah PPI. Kita lihat visual effect-nya ya. Visual effect-nya di sini kita bisa lihat bahwa aktual greater than forecast is good for currency. Artinya kalau nanti aktualnya di sini angkanya keluar lebih besar daripada forecast, daripada 0,5, misalkan 0,7, 0,8 atau 0,9, artinya bagus untuk mata uang dan hasilnya di XAUSD turun. Tetapi kalau kita lihat di sini forecastnya aja udah negatif dari 0,6 jadi 0,5. Nah kalau rilisnya nanti 0,4, 0,3, artinya itu negatif dan untuk XAUSD besar banget kemungkinannya harga bisa terbang atau naik signifikan. Kalau untuk core PPI-nya ini nggak terlalu khawatir karena ini medium impact dan hanya bagian-bagian tertentu aja, nggak semua ya. Ini aja mungkin data untuk malam ini ya. Besok baru ada data yang kayak gitu lagi. Oh udah, cuman ini aja mungkin untuk hari ini. Ini udah masuk ke besok hari ini. Di besok hari ini sampai core PPI karena yang GBP malamnya lagi ini low impact, jadi kita bisa fokus di jam 8.30. Ini yang high impact-nya. Kalau ada posisi masih di hold, diperhatikan ketahanan akunnya, kita antisipasi ada lonjakan harga yang di luar harapan atau di luar ekspektasi kita. Ini aja mungkin data fundamental. Kita kembali lagi ke grafik. Kalau kita lihat di grafik polanya, nah enaknya pakai Fibonacci itu kurang lebih seperti ini. Jadi walaupun harga belum terjadi, tapi kita udah bisa punya gambaran harga mau kemana atau misalnya mappingnya seperti apa, kita udah ada gambaran. Walaupun harga belum terbentuk atau terjadi, harga baru sampai sini, tapi kita udah punya gambaran atau plan seperti ini. Karena ketika kita punya plan seperti ini, untuk trading kita nggak akan terlalu sulit gitu. Jadi kurang lebih plannya seperti ini. Kalau ada yang belum punya posisi, ada dua opsi, silahkan boleh buy sekarang atau nunggu rilis news baru ambil posisi buy. Kalau misalkan masih ada rasa-rasa takut newsnya gimana-gimana, ya udah jam 8.30 ke sana baru ambil posisi. Tapi kan kemalaman biasanya ya, karena saya pribadi kalau udah lewat jam 9 biasanya jarang untuk rekomendasi posisi lagi kalau udah lewat jam 9. Takutnya malah jadi PR buat besoknya. Sedangkan besoknya banyak peluang kita malah sibuk kerjain PR yang malam ini kita bikin gitu. Kalau besoknya udah clear, tenang kan, bisa fokusnya di peluang baru. Plannya kurang lebih seperti ini, nggak terlalu rumit, simpel banget malah. Ada dua forecast intinya. Forecast yang pertama, kalau secara teknikal, ini harga langsung naik sekarang, dari harga sekarang langsung naik seperti ini ke atas
dan tertahan atau retrace di sini, koreksi dulu ke bawah baru naik lagi, atau harga itu akan ngejar trend lainnya di sini baru mantul dan naik ke atas. Tapi overall beberapa data kita kumpulkan lebih condong ke rekomendasinya untuk ambil posisi baru. Cuman timingnya aja mungkin kalau ada yang udah ambil buy di luar negeri, timingnya kurang tepat atau bisa dibilang agak terburu-buru untuk ambil posisi buy-nya gitu aja. Tapi nggak khawatir sih, selama lotnya dijaga, nggak usah terlalu khawatir apalagi sampai panik. Itu aja, mungkin mappingnya nggak banyak ya untuk hari ini. Tapi kalau teman-teman ada yang punya posisi di pair lain, boleh silahkan di share ya, kita diskusi di sini. Karena kalau saya pasti ngutamainnya yang ini, yang ada posisi di yang lain, kebanyakan entry ya. Oke, ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau yang posisi sebelum-sebelumnya, apalagi yang di Signal, kalau nggak salah setahu saya udah take profit ya, udah beres. Dan mohon maaf kalau saya jarang muncul di kelas Telegram. 1 minggu ini benar-benar full banget, banyak acara keluar, mulai banyak lagi yang kita edukasi di tempat-tempat mereka masing-masing gitu. Ada yang di tempat kerja, ada yang di komunitas, dan itu udah bertanggung jawab saya. Jadi kalau untuk di online atau Telegram saya agak kurang intens untuk belakangan ini. Saya udah benar serahkan atau saya titipkan ke rekan-rekan saya dan Mr. Sony dan Mr. Widi. Cuman saya juga tetap mantau kok, dan kalau ada teman-teman yang mau konsultasi via Japri, WhatsApp saya masih tetap online, masih tetap standby selama saya nggak lagi tidur atau lagi nyetir gitu. Jadi nggak usah ragu ya, nggak usah sungkan. Jangan sampai konsultasi ketika akunnya udah floatingnya udah banyak atau udah kritis baru konsultasi, itu jangan sampai seperti itu ya. Jadi kalau bagusnya itu akunnya masih dalam keadaan yang fresh, belum ada posisi yang memang udah di atas batas wajar, baru konsultasi itu ya susah nantinya gitu untuk memperbaiki. Tapi kalau baru minus dikit-dikit dan istilahnya masih butuh plan atau masih butuh untuk diskusi, jangan sungkan, Japri aja sih. Cuman kalau mau Japri lebih baik di WhatsApp, karena takutnya kalau Telegram itu nggak tahu kenapa saya tuh, mungkin sayanya yang gaptek, notifikasinya nggak pernah muncul di pop up. Saya belum ngulik lagi biar munculin notifikasi, jadi karena nggak ketahuan kalau ada yang Japrinya di Telegram gitu. Seperti itu teman-teman, silahkan, ini boleh buat jadi acuan, mau di screenshot juga silahkan, mau dihafal atau diingat-ingat atau mau dipraktekkan langsung di grafiknya teman-teman masing-masing juga boleh. Silahkan sambil belajar untuk cara-cara identifikasi tren atau cara-cara penggunaan Fibonacci gitu. Bisa sambil diaplikasikan juga. Oke, silahkan, ada nggak teman-teman atau ada yang punya posisi nggak di luar XAUUSD ini? Kalau ada nanti kita bahas, karena waktunya juga bukan nggak banyak ya hari ini, sebenarnya santai. Cuman yang saya bahas, materi yang dari saya itu cuman ini aja gitu. Tapi kalau teman-teman ada posisi di luar ini atau ada kondisi akun yang di luar kondisi kebanyakan rata-rata, atau nggak usah sungkan, ini tempat atau waktunya untuk kita diskusi gitu. Kalau mau dibuka mic juga nanti tinggal di unmute aja, dibuka aja, kita bisa ngobrol seperti itu. Sini ada Pak Ali, Bapak atau Ibu DA ya ini. Ada Pak Dedi, ada Pak Mansur, ada Bapak Robert juga. Oke, posisinya mudah-mudahan aman ya, kalau nggak ada yang ditanyakan. Alhamdulillah Pak Ali aman, dijaga terus ya Pak Ali, bagus perkembangannya, saya lihat nggak terlalu cepat naik, nggak terlalu minusnya pun masih istilahnya masih dalam batas wajar lah.
belum oke, bagus sih. Lebih baik kalau mau aman tunggu rilisnya. Oke, Pak Robert katanya itu area trennya di berapa? Coba tolong tarikin line-nya Pak. Ini time frame-nya saya gunakan di time frame H1 Pak. XAUUSD time frame-nya H1, dan untuk yang paling basicnya banget untuk batas supportnya saya pakai trend line seperti ini. Titik low-nya ini sama yang kedua. Ini boleh disamakan Pak Robert. Pak Mansur, untuk seperti indikator zigzag, seperti indikator zigzag, cuman ini bukan indikator tapi ini lebih ke manual drawing. Jadi kita benar-benar lebih menyesuaikan ke kondisi marketnya. Ini sebenarnya yang sering saya bahas, yaitu untuk baca tren. Jadi kan untuk untuk dikatakan sebuah harga itu proyeksinya atau misalnya gambarannya itu bisa dikatakan ini adalah tren naik atau tren turun, itu harus ada 4 titik. Contoh ini kalau tren naik polanya itu seperti ini. Harus ada low, ini low-nya, harus ada high, harus ada lower high, higher low, dan harus ada higher high. Atau lebih simpel mah bilangnya gini aja, A, B, C, sama D. Harga dari bawah naik ke atas terus koreksi. Koreksi itu maksudnya turunnya cuma sampai sini, nggak lewat dari sini, terus sampai sini atau sampai sini, ini masih koreksi. Lalu titik penentunya itu adalah titik D ini. Harga naik dan sudah lewat di high-nya ini, naiknya ke sini atau ke sini bisa aja. Kita anggap sini aja. Ini udah ada 4 titik A, B, C, D. Ini udah bisa dibilang tren naik. Ini yang kita coba aplikasikan di kondisi market saat ini. Ini titik A-nya, ini titik B, ini titik C. Nah, titik D-nya belum ada. Kenapa? Karena titik D itu harus lebih tinggi daripada ini, high-nya dia. Sedangkan ini belum mampu untuk break gitu. Tapi kalau mau pakai indikator zigzag boleh, cuman zigzag ini dianggapnya gelombang, padahal ini belum break di resisten. Itu yang kurang saya setuju. Makanya saya lebih memilih untuk cara manual aja. Kalau zigzag itu sebenarnya nggak jauh beda juga sih Pak. Kita manfaatin high sama low. Terus kalau misalkan ada pengembangannya itu kita bisa ngambil berapa low yang terbentuk, apakah low-nya itu lebih tinggi. Nah, bedanya kalau zigzag itu low-nya asal ada low yang lebih tinggi aja, misalkan ini di sini terus ada turun lagi di sini, walaupun belum break di resisten, itu dianggapnya ambil posisinya buy di bawah, sama gitu. Kalau saya lebih menyarankan kalau misalkan mau ikutin tren, indikator yang digunakan itu lebih ke indikator yang kayak moving average atau Bollinger Band. Itu lebih bagus menurut saya. Contohnya ini kita bandingkan antara indikator zigzag. Kita close dulu aja. Indikator zigzag ya. Kalau zigzag kan cuman buat nandain ujung high low. Kalau misalnya kita mau kembangkan, kita juga harus tahu supply demand-nya. Tetapi kalau kita misalkan mau, saya hapus dulu, sorry ya, saya hapus. Tapi kalau kita menggunakannya yang lebih simpel, contoh Bollinger Band itu bisa dibilang mungkin satu-satunya indikator yang masih saya percaya atau saya pakai, karena itu yang paling lengkap sampai dengan saat ini. Kita reset dulu. Ini ada 3 line ya, upper band, middle band, lower band. Nah, untuk support resisten di sini udah ada. Lower band sebagai support, upper band sebagai resisten dinamis. Sedangkan middle band ini MA20 kan. Jadi untuk trennya ada, pakai middle bandnya, lihat candlenya ada di atas apa di bawah band. Lihat supportnya di mana, resistennya di mana ada. Ini udah lebih lengkap. Contoh kayak ini waktunya untuk kita ambil buy sebenarnya kalau berdasarkan Bollinger Band. Take profitnya bisa di middle, kurang lebih di sini. Itu doang. Kalau nanti harga naik nyampe ke upper, sell, take profit di middle juga. Ini yang paling basicnya banget dan bisa diaplikasikan ketika harga sedang dalam kondisi datar seperti ini. Bandnya kelihatan datar ya. Gitu. Bollinger Bandnya kelihatan datar, ini udah bisa buy sell untuk mengikuti indikator Bollinger Band. Terus kalau saya biasanya di-combine sama stokastik osilator. Kalau mau yang lebih gampang lagi ada ini. Ini namanya adalah supply demand. Kalau yang udah lama
sama di Max pasti udah sering lihat lah indikator ini. Mungkin sekarang jarang yang pakai ya indikator ini, padahal masih bagus banget. Tetapi dulu itu indikator ini tuh indikator yang paling banyak dipakai banget, karena ini simpel banget. Ada balok warna hijau, artinya apa? Kalau ada balok warna hijau seperti ini ada ketahanan. Ini ada ketahanan yang gede, ini ada ketahanan. Jadi sebenarnya kalau untuk naik itu dia harus break di sini. Apalagi kalau kotak atau baloknya itu kosong seperti ini. Ini kuat biasanya karena yang kosong seperti ini udah pernah diuji. Kalau bawahnya lumayan lebih jauh. Kayak support resisten lah. Yang merah ini support, yang atas ini resisten, cuma lebih kayak ke area. Dan kelihatan kalau yang berwarna ini lemah karena bisa sewaktu-waktu di bawah. Tapi kalau yang kosong seperti ini artinya udah diuji dan biasanya kuat, nggak langsung ke break. Contohnya yang ini gitu. Atau kalau mau pakai import boleh juga, ini lebih simple, ini lebih menyarankan aja ya. Tapi kalau mau menggunakan indikator zigzag silahkan, tapi kalau menurut saya indikator-indikator yang barusan saya rekomendasikan itu jauh lebih simpel dan jauh lebih akurat. Sampai dengan saat ini saya pakai. Kalau untuk BB dari Pak Mansur, kalau BB itu sering terkecoh di saat tren kuat, betul. Jadi kalau pakai Bollinger Band, misalkan gini, kita harus lihat simple. Kalau misalkan ini tren kuat itu bisa dilihat kalau Bollinger Bandnya ngegelembungnya nggak normal seperti ini. Nah ini nih. Kalau tiba-tiba harganya, kalau ini sebenarnya nggak perlu pakai Bollinger Band, udah kelihatan harga mulai condong ya. Di sini kalau di sini aja kalau punya posisi buy, kita lihat harga di sini udah harusnya cut dulu karena ini dari tren aja udah break di support. Tapi kalau kita mengabaikan hal itu, kita bisa lihat dari Bollinger Band-nya. Bollinger Band tiba-tiba menekuk seperti ini, punya posisi buy, lepas. Apalagi kalau ada candle yang keluar dari band seperti ini. Biasanya harga itu baru ada indikasi atau baru mau koreksi ketika ada satu candle yang close benar-benar di luar band, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau menurut saya malah kalau Bollinger Band ini enak banget kalau buat lihat tren kuat atau tren lemah. Pertama, kalau kita lihat ada candle seperti ini, benar-benar di luar band ya, shadownya nggak masuk, semua nggak masuk, body shadow semua di luar. Artinya pertama tren itu kuat. Tapi kalau udah muncul candle seperti ini, candle yang ada di luar band seperti ini, biasanya harga itu akan mulai masuk koreksi, minimal harga itu nyentuh ke middle seperti ini. Kalau kita dijebak punya posisi buy, lebih baik cut ketika ada candle seperti ini. Tapi kalau kita belum ada posisi, mau open posisi berdasarkan strategi Bollinger Band di kondisi trending seperti ini, ya udah muncul candle seperti ini udah langsung prepare, ambil sell-nya, kan ini masih bisa turun. Sell-nya kapan? Nah, Bollinger Band lengkapnya di sini. Sell-nya adalah ketika candle menyentuh MA. MA itu apa? Ini yang middle tengah. Jadi kita nggak perlu pasangin lagi MA atau moving average tambahan. Ini yang tengah itu adalah moving average, simple moving average, periodenya 20. Itu cocok banget buat trading harian periode 20. Nah, kayak gini, nyentuh, sell, turun. Kalau ini udah datar, ini mah udah bukan trending lagi, tinggal ambil buy sell-nya aja berdasarkan upper sama lower. Hey. Satu lagi dari Pak Mansur, kalau itu indikator SND itu bikin sendiri tarik-tariknya atau gimana? Kalau ini, oh iya, kalau ini udah otomatis Pak, indikator SND. Ini udah otomatis. Ini dulu sih zamannya saya waktu masih di komunitas tahun 2016an saya pernah pakai ini tuh. SND yang ini udah otomatis, jadi udah bentuk indikator, jadi kita tinggal ngikutin aja. Sama ini biasanya dikombinasi itu, nah kalau ini dikombinasi sama Bollinger Band lebih enak, tapi jangan terlalu banyak kombinasi indikator ya. Kalau mau dikombinasi, saran saya SND ini kombinasinya kalau nggak sama Bollinger Band, sama moving average, itu enak banget. Coba aja dulu praktekin di akun demo atau coba-coba di akun demo, karena sampai dengan pengalaman saya ini cocok banget Bollinger Band sama moving average.
supportnya jadi ada 2 acuan dan biasanya emang nggak jauh gitu. Terus satu lagi biasanya untuk SND, indikator SND ini saya biasanya pakai daily range. Ini udah kelihatan ada daily range, bukan yang, sorry ya, saya hilangin dulu yang supportnya. Ada warnanya, ada baloknya juga. Itu daily range. Daily range ini SAU ini udah otomatis. Jadi kalau kita lihat, kalau harga turun, ekstrimnya itu dia bisa ke bottom range, daily range. Jadi average-nya dia, harian dia gitu. Per hari itu berapa, dia indikator ini ngukur dari hari-hari sebelumnya. Dia kalkulasikan, jadi akhirnya dapatlah daily range hari ini berapa gitu. Ini saya hapus ya. Nah, ini kalau misalkan di warna orange ini pergerakan harganya, artinya ya harganya bergerak normal di range-nya hari ini. Tapi kalau harga bergeraknya naik sampai yang warna hijau atau turun sampai warna hijau, artinya kemungkinan besar itu ada news, dampak atau efek dari news gitu. Boleh kalau mau dipakai lagi Pak indikatornya, atau kalau mau coba yang ada di DDMax juga silahkan, tinggal dipakai aja. Ada kok di folder file kalau nggak salah di Telegram. Kalau nggak ada nanti tag aja saya di grup untuk minta indikatornya, nanti saya share indikator. Ya, siapa tahu cocok gitu indikator. Biasanya saya kombinasikan sama ini. Kalau yang ini, kalau daily range kan, kalau SND tadi kan biasanya fungsinya buat lihat batas atas bawah ya, sama kayak SNR lagi. Kalau ini fungsinya buat lihat harga itu kalau misalkan dia naik lebih dari rata-rata sampai mana. Ya ini area-areanya ini, topnya di sini. Jadi kita nggak mesti ngitung lagi gitu. Jadi kita sini. Dan ini juga ada high, ada open, ada low. Simpel banget sih kayak gitu. Seperti itu mungkin teman-teman ya, yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Gak banyak, ada tambahan barusan beberapa penjelasan indikator, cuman yang saya utamakan barusan adalah mapping atau bikin plan di SISD. Sama-sama Pak Mansur dan semuanya, semoga bermanfaat dan bisa menambah atau melengkapi plannya yang udah disiapkan sama teman-teman di grup. Sekali lagi jangan sungkan kalau mau berkonsultasi ya, sama-sama yang berkonsultasi jangan sungkan. Jadi kalau kadang saya selalu respon, mohon maaf banget, kemungkinan itu kalau nggak lagi di jalan, lagi ngisi kelas. Tapi selama di luar itu saya selalu sebisa mungkin untuk memprioritaskan. Seperti itu, sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Sehat selalu teman-teman dimanapun teman-teman berada, dan nanti kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.